Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kaidah pencacahan matematika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di bab kaidah pencacahan ini ada peta konsep seperti berikut, yaitu kita akan bahas yang pertama aturan berjumlah dan perkalian, kemudian nanti ada yang namanya permutasi dan juga kombinasi. Ketiga bab ini atau ketiga materi ini akan kita bahas dalam satu bab ini. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu aturan perjumlahan dan perkalian. Nah, sebelum kita bahas materinya, mungkin kita coba dulu dengan sebuah soal atau sebuah kasus ya. Jadi ada kasus yaitu sebuah kantin memiliki 3 jenis makanan, yaitu nasi goreng, gado-gado, dan soto ayam, serta 2 jenis minuman, yaitu jus stroberi dan jus jeruk. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kamu membantu kantin untuk A. mendaftar paket menu yang terdiri dari pasangan makanan dan minuman berbeda, B. menentukan banyak paket yang mungkin tersedia. Jadi dari kasus ini, dari beberapa menu makanan dan minuman yang tersedia, kita diminta kira-kira kalau misalnya dibuat paket yang terdiri atas satu makanan dan satu minuman berpasangan, kira-kira ada paket apa aja yang mungkin bisa terbentuk atau tersedia. Kemudian setelah itu kira-kira berapa banyak yang mungkin bisa tersedia. Nah, kalau kita buat bagan, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kan tadi yang pertama ada nasi goreng, gado-gado, dan juga soto ayam. Nah, kalau semisal setiap satu makanan akan dipasangkan satu minuman kan, nah berarti setiap ada satu nasi goreng, nanti kemungkinan dia pasangkan dengan antar jus jeruk atau jus stroberi. Nah, kalau misalnya nasi goreng ini dipasangkan dengan jus jeruk, maka menu yang terjadi adalah atau terbentuk adalah nasi goreng dan jus jeruk. Terus kemudian apabila dipasangkan dengan jus stroberi, maka menu yang terbentuk adalah nasi goreng plus jus stroberi. Sama juga dengan gado-gado dan soto ayam. Kalau gado-gado dipasangkan dengan jus jeruk, akan terbentuk gado-gado plus jus jeruk. Kemudian kalau gado-gado kita pasangkan dengan jus stroberi, nanti menu yang terbentuk adalah gado-gado plus jus stroberi. Dan juga soto ayam seperti itu juga. Maka kalau kita lihat dari bagian ini, kemungkinan menu yang terbentuk adalah sebanyak 6 paket ini, yaitu nasi goreng jus jeruk, nasi goreng jus stroberi, kemudian gado-gado jus jeruk, gado-gado jus stroberi, kemudian soto ayam jus jeruk, dan terakhir soto ayam jus stroberi. Nah, itu tadi secara bagan. Kalau kemudian kita buat secara tabel, maka terbentuk seperti ini: NG atau nasi goreng, GG gado-gado, SA soto ayam, S itu stroberi, J atau jeruk itu jeruk. Nah, kalau kita pasangkan berarti nasi goreng dengan jus stroberi, gado-gado dengan jus stroberi, soto ayam dengan stroberi, nasi goreng dengan jus jeruk, kemudian gado-gado dengan jus jeruk, dan kemudian terakhir soto ayam dengan jus jeruk. Nah, kalau kita total artinya ada 6 paket. Nah, maka disimpulkan ada 6 paket. Banyak caranya yang mungkin bisa terbentuk adalah, nah, banyak cara memilih makanan itu ada 3 karena ada 3 menu. Kemudian banyak cara memilih minuman ada 2. Jadi total ada 3 kali 2, yaitu 6 cara atau 6 paket menu seperti itu. Nah, kemudian ada kasus baru lagi, yaitu ada kasus Salman mempunyai 3 sepeda motor dan 2 mobil. Nah, berapa banyak cara dia pergi ke kantor memakai salah satu kendaraannya. Nah, jadi Salman ini dia punya 3 motor dan 2 mobil. Nah, kalau misalnya dia pengen pergi ke kantor, kira-kira berapa cara atau berapa mungkin kendaraan yang bisa dia pakai saat pergi ke kantor gitu. Nah, lanjut pembahasannya. Jawab. Banyak caranya itu memilih mobil ada 2 karena dia punya mobilnya 2, memilih motor ada 3, sehingga banyak cara memilih salah satunya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5 cara. Nah, kenapa kok di sini plus atau ditambah bukan dikali? Nah, seperti itu. Kira-kira ya, kan Salman dia pergi ke kantor, artinya kalau pergi ke kantor tidak mungkin dia pakai mobil dan motor sekaligus, atau misalnya dia pakai 2 motor, atau misalnya dia pakai 2 mobil. Pasti dia memilih salah satu aja.
Kalau motor satu ya udah motor satu, kalau misalnya mobil ya udah mobil satu gitu. Tidak bisa berpasangan atau tidak bisa dua langsung dipakai seperti yang kasus yang sebelumnya. Jadi di sini Salman cuman bisa memilih salah satu aja, sehingga banyak caranya itu dijumlah gitu. Nah, dari dua kasus tadi kita bisa punya gambaran dari materi aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi aturan penjumlahan itu bisa dijadikan sebagai jika ada P kegiatan yang saling lepas dan salah satunya harus dilakukan. Jadi kegiatan 1 terjadi dalam N satu cara, kegiatan 2 terjadi dalam N dua cara, dan seterusnya sampai kegiatan P terjadi dalam NP cara, maka banyaknya cara adalah N1 tambah N2 tambah seterusnya tambah NP cara. Nah, kemudian aturan perkalian adalah jika ada P kegiatan yang saling bebas dan semuanya harus dilakukan, dengan rincian kegiatan 1 terjadi dalam N satu cara, kegiatan 2 terjadi dalam N dua cara, dan seterusnya sampai kegiatan P terjadi dalam NP cara, maka banyaknya cara adalah N1 dikali N2 dikali N seterusnya sampai NP cara. Itu bedanya penjumlahan dan perkalian. Nah, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Nah, ada satu soal dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan atau membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, tentukan banyaknya. A. Bilangan tersebut. B. Bilangan ganjil. C. Bilangan yang kurang dari 600. D. Bilangan yang lebih dari 400. E. Bilangan antara 200 dan 600. Dan F. Bilangan genap kurang dari 400. Kita masuk ke soal yang A dulu. Nah, bilangan 3 angka tersebut ya. Jadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, kira-kira berapa banyak bilangan 3 angka yang mungkin bisa terbentuk dari angka-angka tadi. Nah, ibaratnya kalau kita diminta 3 angka, artinya kan ada angka yang berposisi sebagai ratusan, ada angka yang berposisi sebagai puluhan, dan juga ada angka yang berposisi sebagai satuan, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita tahu 3 angka ada ratusan, puluhan, dan satuan, artinya kita bisa, ibaratnya kita bisa menggambar 3 kotak seperti ini ya. Jadi ada yang posisi ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kemudian gimana caranya ya supaya kita bisa menemukan jawabannya? Nah, bisa diibaratkan kita ambil dari angka ratusan dulu. Nah, karena ada angka 1 sampai 7, artinya ada 7 angka yang mungkin bisa menjadi angka ratusan. Misalnya nanti kan bisa jadi 1 di depan, atau 2, atau 3, dan seterusnya sampai 7. Artinya 7 angka ini kemungkinan bisa berposisi di ratusan. Ibaratnya nanti di ratusan itu ada bisa jadi angka 1, atau angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5, 6, dan terakhir 7. Artinya dari satu kotak ratusan ini ada 7 angka yang mungkin menempati kotak ini, sehingga bisa ditulis ratusan ini punya 7 kemungkinan, angka yang bisa masuk ke dalamnya. Maka kita tulis angka 7, yaitu 7 kemungkinan. Selanjutnya kita masuk ke puluhan dan satuan. Puluhan dulu ya. Nah, karena ratusan tadi udah salah satu dipakai, yaitu antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, berarti kan ada 7 kemungkinan. Nah, otomatis dari angka 1 sampai 7 ini salah satu angka sudah dipakai. Misalnya 1 udah dipakai gitu ya. Artinya yang mungkin menempati P ini adalah selain angka 1, itu kan juga di soal diketahui bilangan yang terdiri 3 angka berbeda. Jadi tidak mungkin ada pengulangan dari angka 1 sampai 7. Nah, misal 1 sudah tertulis di sini, misal angkanya yang pertama itu 1 ratusannya, maka puluhannya nggak mungkin 1 lagi. Artinya dari 7 angka kemungkinan yang mungkin bisa menempati, karena 1 sudah diambil, berarti di sini tinggal ada 6 kemungkinan. Itu. Jadi misalnya kita ambil 1 di sini, berarti kemungkinan di sini tinggal 2, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, dan 7. Misal saja. Artinya di puluhan tinggal ada
6 kemungkinan, sehingga kita bisa tulis angka 6 di sini. Nah, terakhir kita masuk satuan seperti cara yang sebelum-sebelumnya tadi. Karena kita di ratusan sudah terpilih 7 angka, 7 kemungkinan, kemudian di puluhan karena ratusan sudah dipilih 1, berarti berkurang 1, sama di satuan tadi karena sudah berkurang 2 angka, misalnya kita ambil di sini 2 ya, berarti kemungkinan tinggal 3, 4 atau 5 atau 6 atau 7, artinya tinggal 5 kemungkinan antara 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7, sehingga kita bisa tulis banyak kemungkinan yang akan bisa menjadi satuan ada 5 angka, sehingga kemudian setelah kita tahu berapa banyak kemungkinan, semua kemungkinan ini dikali gitu. Nah, sehingga banyak bilangan tersebut adalah 7 kali 6 kali 5, itu berarti 210 bilangan. Jadi dari angka 1 sampai 7 ini bilangan 3 angka yang mungkin terbentuk dengan 3 angka berbeda ya, itu ada 210 bilangan. Nah, setelah kita tahu gambaran soal dari ini, kita langsung saja ke soal yang B. Ya, kita lanjut ke soal yang B, yaitu bilangan ganjil. Jadi dari 7 angka ini 1 sampai 7 kita akan buat 3 angka berbeda, kemudian berapa banyak bilangan ganjil yang mungkin terbentuk. Nah, seperti cara yang pertama tadi, kita buat 3 kotak ya, atau misalnya 3 bagian gini. Nanti terdiri atas, yang depan masih sebagai ratusan, kemudian yang tengah puluhan, dan yang belakang sebagai satuan gitu ya. Nah, kita analisis seperti yang awal tadi ya. Nah, karena kita diminta bilangan ganjil, artinya kita fokus dulu ke bagian satuannya, ya kan? Karena ganjil artinya yang boleh dimasukkan berarti hanya 1, 3, 5 atau 7, karena dia diminta ada ganjil. Jadi yang mungkin masuk dalam satuan itu hanya antara 1, 3 atau 5 dan 7. Artinya dari di satuan ini hanya ada 4 kemungkinan bilangan yang masuk sebagai satuan. Jadi karena ada 4 kemungkinan, sehingga kita bisa tulis satuan ini punya 4 cara. Nah, karena setelah kita tahu satuannya ada 4, langsung saja kita hajar yang dua sisanya ya. Nah, karena sudah diambil 1 seperti cara yang sebelumnya dia, karena sudah diambil 1 bilangan di satuan, kita ambil 1 lah. Berarti kan tinggal ada 6 kemungkinan yang mungkin bisa muncul di ratusan dan puluhan gitu kan. Jadi langsung aja kita ambil 1 di sini, kita lihat di ratusan dulu ya, karena sudah 1 dipakai, berarti kan tinggal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi di ratusan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kemungkinan, sehingga kita bisa tulis ratusan punya 6 kemungkinan bilangan. Jadi kemudian langsung saja, karena sudah 2 bilangan yang dipakai, sini 1, sini juga salah 1, misalnya kita pilih bilangannya 2 gitu ya. Nah, berarti kan di sini tinggal 3, 4, 5, 6 dan terakhir 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kemudian. Sehingga kita bisa tulis di puluhan ada 5 kemungkinan bilangan. Nah, sudah bentuk seperti ini, langsung saja kita kalikan semua. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa banyak bilangan ganjil 3 angka berbeda yang mungkin terbentuk ada 6 kali 5 kali 4, yaitu 120 bilangan. Itu. Lanjut, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, bilangan yang kurang dari 600. Nah, seperti awal tadi ya, langsung saja kita buat kotak, 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Nah, satu poin utama di sini yaitu bilangannya kurang dari 600. Berarti kalau kurang dari 600, kita fokus ke ratusannya. Ratusannya karena kurang dari 600, berarti kita hanya bisa pakai antara 1, 2, 3, 4 atau 5 kan. Nah, berarti di ratusan ini cuma ada kemungkinan bilangan 1, 2,
3, 4, dan 5 karena kurang dari 600. Kalau kita masukkan 6 sudah melanggar aturan ini gitu kan. Nah berarti karena ada 1 sampai 5 berarti ada 5 kemungkinan di sini, sehingga kita bisa tulis ratusnya punya 5 kemungkinan. Nah lanjut, karena sudah dipakai satu bilangan seperti awal tadi ya, jadi puluhan tinggal kita tulis. Kalau misalnya kita dipilih satu bilangan sini berarti sisanya tinggal ada 6 bilangan kan, langsung saja kita tulis 6. Sisanya di satuan karena sudah dipakai 2 bilangan di depan sebagai ratusan dan puluhan, langsung saja kita tulis 5. Jadi 7 kurangi 2 yaitu 5. Jadi totalnya kita kali semua, yaitu banyak bilangan yang mungkin terjadi adalah 5 kali 6 kali 5 yaitu 150 bilangan. Sip. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjut ke soal yang D, bilangan yang lebih dari 400. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita buat 3 kotak terdiri dari ratusan, puluhan, satuan. Nah, lebih dari 400 kurang lebih ya sama kayak soal sebelumnya ya. Karena lebih dari 400 artinya kita fokus ke ratusannya. Lebih dari 400 berarti bilangan yang mungkin itu adalah 4, 5, 6, sama 7 ya. Kan lebih dari 400 berarti kan 4 bisa masuk. Misalnya nanti 401 itu kan lebih dari 100, jadi 4 mungkin masuk di sini. Jadi ratusan ada bilangan yang mungkin di ratusan itu ada 4, 5, 6, dan 7, sehingga totalnya ada 4 bilangan yang mungkin, dan sehingga kita bisa tulis sini ada 4 bilangan. Lanjut, sama seperti sebelumnya, langsung karena sudah dipakai satu bilangan di sini, dari 1 sampai 7 sudah dipakai 1, berarti kan di puluhan tinggal ada 6 bilangan yang mungkin. Misalnya kita ambil 4, berarti kan yang mungkin di sini tinggal 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, sehingga kita totalnya ada 6 bilangan, maksudnya kita tulis 6. Lanjut, karena sudah dipakai 2 bilangan, ada 1 bilangan di ratusan, 1 bilangan di puluhan, jadi satuannya tinggal 7 kurangi 2, berarti tinggal 5 kemungkinan, langsung kita tulis 5. Sehingga disimpulkan total bilangan yang mungkin adalah 4 kali 6 kali 5, yaitu 120 bilangan. Sip. Lanjut ke soal berikutnya yang E, yaitu bilangan antara 200 dan 600. Bilangan antara 200 dan 600. Nah, sama seperti secara sebelumnya, kita buat 3 kotak di sini, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, kita fokus ke ratusan dulu karena yang diminta antara 200 dan 400. Jadi kalau dipikir berarti kan antara 200 dan 400 bilangan yang mungkin di ratusan itu ada 2, 3, 4, dan 5 kan. 6 nggak mungkin masuk karena itu melebihi dari 600. Tapi 2 tetap masuk karena bisa nanti 201 itu kan termasuk lebih dari 200, antara 200 dan 400. Jadi bilangan yang mungkin di ratusan ada 2, 3, 4, dan 5, sehingga total ada 4 bilangan yang mungkin. Jadi kita tulis di sini 4. Lanjut, karena sudah dipakai satu bilangan di sini, sama seperti tadi ya, berarti di puluhan tinggal ada kemungkinan 7 kurangi 1, yaitu 6 bilangan. Sama seperti sebelumnya, di satuan karena sudah dipakai satu bilangan di ratusan, satu bilangan di puluhan, sehingga di satuan tinggal ada 7 kurangi 2, berarti ada 5 kemungkinan. Sehingga disimpulkan total kemungkinan yang mungkin adalah 4 kali 5 kali 4 kali 6 kali 5, yaitu 120 bilangan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Bilangan genap kurang dari 400. Nah, di soal atau di kasus yang ini mungkin agak berbeda sedikit. Nah, kita perhatikan bilangan genap kurang dari 400. Berarti misalnya kita lihat di ratusan dulu ya, kurang dari 400 berarti kan yang masuk di ratusan itu cuman ada antara 1 atau 2 atau 3 kan, karena 400 kalau kita masukkan 4 sudah lebih 400 kan. Nah, kemudian itu aja juga ketentuan kedua, yaitu bilangan genap. Nah, berarti kalau bilangan genap kita lihat dari satuannya. Satuan yang mungkin berarti kan kalau genap cuman 2 atau 4 atau 6, ada 3 kemungkinan. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini di kemungkinan ini
ada angka 2 yang muncul 2 kali. Di sini ada bisa jadi angka 2, di satuan juga bisa jadi angka 2. Jadi ini kita selesaikan dengan cara yang agak berbeda ya. Karena ada 2 yang muncul 2 kali, kita pisahkan kotak ini menjadi 2 bagian atau menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kita buat 3 kotak menjadi 2 kali nanti ya. Nah, kita masuk ke kotak 3 kotak yang pertama ya. Nah, karena tadi ada 3 kemungkinan, karena tadi ada angka 2 yang muncul 2 kali, kita bisa jadi 2 ya. Nah, kemungkinan yang pertama ratusan, ada angka 2 di ratusan misalnya kita 2 ini muncul di ratusan ya, berarti kan ada kemungkinan di ratusan itu ada 1, 2, dan 3 ya. Berarti misalnya nanti kemungkinan 2 bisa masuk di ratusan gitu ya, ada angka 1, 2, dan 3. Berarti kalau misalnya 2 sudah muncul di sini dan kita diminta 3 angka yang berbeda ya, berarti kan satuan nggak mungkin angka 2. Berarti di satuan tinggal kemungkinan bilangan benarnya tinggal 4 dan 6. Nah, hingga total di ratusan ada 3 kemungkinan bilangan, di satuan ada 2 kemungkinan bilangan, sehingga bisa ditulis 3 dan 2. Nah, seperti sebelumnya, karena ini sudah dipakai 1 bilangan, ratusan dipakai 1 bilangan, satuan dipakai 1 bilangan, berarti di puluhan tinggal ada berapa kemungkinan? Ya, tinggal 7 dikurangi 2, berarti tinggal ada 6. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah kemungkinan yang pertama ya. Nah, kita masuk ke 3 kotak yang kedua ya. Nah, karena tadi yang pertama itu angka 2 muncul di ratusan, jadi kita gantian menghitung kemungkinan kalau misalnya angka 2 nanti muncul di satuan ya. Karena tadi kan di ratusan udah, sehingga kemudian kita ke satuan, berarti kalau misalnya kita satuannya angkanya 2 yang muncul di sini. Aduh, sebentar. Kalau misal nanti satuannya yang muncul itu angka 2, kan berarti di sini cuma ada 1 kemungkinan, misalnya nanti 2 yang muncul ya. Nah, berarti kemungkinan ada 1 angka aja di satuan, sehingga kita tulis satuan di sini. Nah, karena sini sudah 1 angka, maka seperti lanjut di ratusan ya. Nah, karena sini sudah 2, berarti kan ratusan tinggal ada kemungkinan tinggal 1 atau 3 ya kan, karena 2 sudah muncul di sini, sehingga kemungkinan angka di ratusan cuma ada 2. Nah, puluhan tinggal sisanya, karena sudah ada 1 angka di ratusan, 1 angka di satuan, sehingga kemungkinan angka yang muncul di puluhan itu 7 dikali 2 ada 5 cara. Nah, bisa disimpulkan banyak bilangan yang mungkin terbentuk, yaitu bilangan genap puluhan dari 400. 3 angka yang berbeda adalah 3 kali 5 kali 2 ditambah 2 kali 5 kali 1, yaitu totalnya ada 49. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang permutasi dan kombinasi, wajib kita tahu yang namanya faktorial. Nah, faktorial itu apa ya? Nah, faktorial gampangnya, nanti faktorial itu simbolnya adalah angka, kemudian ada tanda serunya, yaitu dibaca angka faktorial. Misalnya nanti ada 3 faktorial, jadi 3 terus kemudian ada tanda serunya. Nah, artinya apa? Jadi 3 faktorial misalnya artinya berarti, atau misalnya di sini n ya, berarti n dikali n-1 dikali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai kali 1. Ya, misalnya kita ambil 3 faktorial di sini ya. Berarti 3 dikurangi 3 dikali 3 kurangi 1 berarti kali 2 dikali 3 kurangi 2 berarti 1. Artinya 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 mendingan 6. Ibaratnya ya gampangnya itu faktorial dikurangi 1 terus sampai nanti akhir-akhirnya sampai muncul angka 1. Nah, terus juga ada 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Nah, kemudian misalnya nanti ada 4 faktorial, jadi kan 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti
Bisa juga ditulis 4 faktorial itu 4 dikali 3 faktorial, kan kalau misalnya 3 faktorial ini dijabarkan kan sama dengan 3 kali 2 kali 1, bisa seperti ini. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kalau 2 faktorial kita jabarkan kan berarti sama dengan kayak ini, berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial itu sama dengan juga kayak 4 faktorial, seperti itu. Oke, kalau kita udah tahu tentang faktorial, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua setelah tadi aturan perkalian dan penjumlahan, yaitu tentang permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin ada prioritas ya, seperti tadi ya, ada kasus sebelum kita masuk ke materi. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu, yaitu regu A, regu B, dan regu C, dan panitia itu hanya menyediakan 2 macam hadiah, yaitu hadiah 1 dan hadiah 2. Ada berapa kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiah itu? Nah, jadi kita ada cerdas cermat, dan kemudian pesertanya ada 3, ada regu A, regu C, dan hadiahnya cuma 2. Nah, kira-kira ada berapa pasangan yang mungkin untuk meraih hadiah-hadiah itu, hadiah 1 dan hadiah 2 ya. Nah, oke, jawabannya seperti ini. Nah, berdasarkan jawaban di atas, ternyata diperoleh bahwa terdapat 6 pasangan yang mungkin menjadi pemenang tebak tepat atau cermat tadi, yaitu A, B, kemudian A, C, kemudian B, A, B, C, C, A, dan C. Itu maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian kurang paham, kayak gini, kan ada 3 regu dan hadiahnya cuma 2, berarti kan ada hadiah pertama atau sebagai juara pertama, kemudian ada juara kedua gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dibuat tabelnya atau dibuat pasangan-pasangannya, ya mungkin berarti kan misalnya bisa jadi kemungkinan bisa kita ambil A sebagai juara 1, berarti B sebagai juara 2. Nah, bisa juga A juara 1, C juara 2, kemudian B juara 1, A juara 2, B juara 1, C juara 2, C juara 1, A juara 2, dan terakhir C juara 1, B juara 2. Nah, setelah kita tahu berbagai macam penggunanya, coba kita perhatikan ya. Perhatikan bahwa A, B dengan B, A itu berbeda, tidak sama, gitu ya. Kemudian B, C tidak sama dengan C, B. Seperti tadi ya, kan kita membacanya A juara 1 berarti B juara 2. Kemudian yang sini B juara 1, A juara 2, kan beda. Hadiahnya udah beda, jadi A, B itu tidak sama dengan B, A. Sama juga B dengan C itu tidak sama dengan C, B, dan seterusnya. Nah, mengapa? Apa bedanya kira-kira A, B dan B, A? Nah, ternyata disinilah yang namanya permutasi, yaitu permutasi adalah susunan yang mana urutannya itu diperhatikan, yaitu jadi misalnya tadi ya A, B dengan B, A itu beda, nggak bisa disamakan. Nah, seperti itu ya. Jadi permutasi itu urutan diperhatikan. Nah, itu. Oke, nah disinilah pengertiannya ya. Jika ada N dan R, jika N dan R adalah 2 bilangan bulat positif dan R kurang dari atau sama dengan N, maka baiknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P dan kurung N, R, atau biasanya juga kadang ada yang nulis gini, N, P, R, ya sama saja. Nah, artinya apa? Yaitu P dan kurung N, R itu N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, itu ya. Jadi permutasi kata kuncinya adalah unsur tadi diperhatikan urutannya. Jadi B dengan A itu tidak sama dengan A dengan B, B, A itu tidak sama dengan A, B, gitu ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ada soal seperti ini. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Oke, jawabannya seperti ini. Nah, kata mentari itu kan ada 7 huruf, M, E, N, T, A, R, dan I. Ada 7 huruf yang berbeda. Kemudian banyaknya susunan 4 huruf berbeda, kan diminta 4 huruf kan, yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda itu merupakan permutasi R sama dengan 4 dari N sama dengan 7 huruf atau P yang kurang 7,4. Nah, mungkin ada masih bingung ya, kok bisa langsung kayak gitu, metodenya gimana? Nah, jadi mentari, dari kata mentari itu kan ada 7 huruf, dan kemudian kita diminta membuat
banyaknya susunan kata yang terdiri dari 4 huruf berbeda. Misalnya kita ambil 4 huruf tadi yaitu M, E, N, dan T ya. Jadi kan men gitu ya, M, E, N, T ada 4 huruf. Nah, kan M, E, N, T itu tidak sama dengan T, N, E, M, padahal sama loh ya. M, E, N, T sama T, M, E, N kan huruf-hurufnya sama. Tapi kan kita juga lihat urutannya kan, nggak mungkin M, E, N, T dengan T, N, E, M itu sama. Jadi kan di sini kita pakai yang namanya permutasi, yaitu urutannya diperhatikan. Itu sehingga kita bisa tulis P 7,4 atau 7P4 gitu ya. Dari 7 huruf kita ambil 4 gitu. Nah, hitungnya seperti ini. P N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P 7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial. Nah, 7 faktorial bisa ditulis seperti ini. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang di bawah kan 7 kali 4 berarti 3 faktorial. Nah, penjabaran 7 faktorial bisa diberhentikan sampai 3 faktorial. Biar apa? Biar kita bisa coret langsung yang sama yang bawah. Karena ini 3 faktorial bisa kita coret seperti ini ya. Nah, kita coret seperti ini sehingga sisanya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 7 kali 6 kali 5 kali 4 yaitu 840 kata yang mungkin terbentuk dari kata mentari dengan 4 huruf berbeda. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku? Nah, apalagi ini soalnya. Oke, jawabannya jadi ada 6 buku paket. Ibaratnya 6 buku pelajaran lah. Nah, kemudian ada rak buku, ada sebuah rak. Nah, 6 buku ini pengen kita susun dengan urutan yang berapa banyak gitu ya. Jadi kita diminta berapa banyak kira-kira urutan yang mungkin. Tuh. Nah, baiknya cara menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur atau 6,6. Jadi kan tadi ya 6 buku ini berbeda dan kemudian kita perhatikan juga urutannya. Makanya kenapa kita pakai permutasi, karena ya, nanti ada buku misalnya buku biologi, fisika gitu ya. Urutan biologi kemudian baru fisika itu berbeda dengan fisika kemudian biologi. Itu berbeda urutan sehingga ini merupakan permutasi, yaitu dengan unsur yang diperhatikan urutannya. Nah, sehingga kita bisa hitung seperti ini. Nah, P N, R sama dengan N faktorial dibagi N, dikurangi R faktorial. Nah, karena 6 unsur dari 6 unsur yaitu kita masukkan 6,6 yaitu 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 faktorial gitu ya. Sehingga totalnya karena di bawah 0 faktorial jadi kan 1, jadi kan tinggal 6 faktorial, kemudian 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu totalnya 20 cara atau 20 susunan gitu ya. Lanjut. Nah, kesemuanya yaitu banyak cara menyusun ada 720 cara. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang kombinasi. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk materi ada satu soal atau satu kasus dulu ya. Misalkan dari 4 bersaudara yang namanya Amir, A, Budi, Cahya, dan Doni. Kita bisa singkat A, B, C, sama D. Diundang dari 4 orang ini diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Jadi dari 4 orang ini kemudian ternyata ada rapat keluarga. Dari 4 ini harus dua orang harus ikut, jadi 2 orang harus ikut. Nah, kira-kira berapa kemungkinan 2 orang itu misalnya ya, misalnya kita ambil nanti Amir sama Budi, atau misalnya nanti Budi sama Cahya, atau Cahya sama Doni, atau gimana. Nah, itu kira-kira berapa banyak cara ya 2 orang dari 4 ini. Oke, nah dari permasalahan ini diperoleh bahwa objek eksperimennya adalah 4 orang ini, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan eksperimen atau yang dimaksud atau yang diinginkan dari soal itu adalah mengundang hadir dalam keluarga itu sebanyak 2 orang. Nah, jika rapat keluarga itu yang dengan 2 orang, maka apakah arti dari A, B, dan B, A? Apakah A, B itu sama dengan B, A? Nah, tadi ya, ternyata untuk persoalan ini A, B itu sama dengan B, A. Nah, karena jika yang hadir Amir dan Budi,
tentunya sama jika yang hadir itu Budi dan Amir. Jadi ada perbedaan dengan permutasi ya jadi ini kombinasi, berbeda dengan permutasi. Misalnya kita tunjuk dua orang itu ternyata adalah Amir dan Budi ya, berarti kan kita tulis A, B. Kemudian apakah A, B terus kemudian kita juga harus tulis B, A. Amir dan Budi itu sama dengan Budi dan Amir? Ya sama, jadi kan artinya kalau sama kita tulis satu aja, tidak perlu seperti permutasi harus ditulis tiap-tiap kemungkinannya, karena A, B itu sama dengan B, A. Kita tidak lihat urutannya, yang penting kita pilih 2 dari 4 tersebut. Jadi A, B sama dengan B, A. Nah, untuk pertanyaan tadi ya, berapa banyak kemungkinan, ternyata urutan ini tidak berartikan ya, kategorinya urutan tidak berartikan. Susunan demikian ini dinamakan dengan kombinasi. Oke. Jadi kita masuk ke materinya, yaitu kombinasi. Misalkan N dan K bilangan bulat non negatif, tidak negatif atau positif, dengan K kurang dari atau sama dengan N, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus C N, K sama dengan NK, yaitu N faktorial per K faktorial dikali dengan huruf N bin K faktorial. Oke, jadi ada sedikit perbedaan dengan permutasi tadi ya. Kalau permutasi tadi kan N, kalau permutasi kan N faktorial dibagi N min R faktorial gitu kan. Nah kalau kombinasi itu N faktorial kemudian ada tambah R faktorial ya, kalau di sini berarti K gitu ya. Nah gitu. Oke, itu perbedaannya. Nah langsung aja tanpa lama-lama kita masuk ke latihan soal. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, dari sini kita dapat informasi bahwa ada sebuah ujian yang mana ujian itu totalnya ada 7 soal. Jadi dari satu kali ujian itu ada 7 soal. Nah, kemudian ketentuannya adalah siswa itu diharuskan menjawab 4 soal, cuma 4 dari 7 ya. Jadi dari 7 soal itu cuman siswanya tinggal kerjakan 4 soal aja gitu ya. Jadi ustadznya gitu atau ustadznya. Nah kira-kira kalau misalnya 4 soal, kira berapa banyak kemungkinan nomor soal yang mungkin bisa dikerjakan ya. Misalkan ada soal nomor 1 sampai 7 ya. Jadi kemudian kita diwajibkan mengerjakan 4 saja, berarti kan selanjutnya nanti yang kita kerjakan 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Kira-kira berapa banyak? Jawabannya seperti ini. Dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan. Ya tadi ya, intinya kan cuma yang penting kita harus mengerjakan 4 soal aja. Ya, jadi kan nggak peduli nanti misal harus 1, 2, 3, 4 atau harus ini atau 2, 1, 3, 4 kan sama aja dah. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan 2, 1, 3, 4 kan sama aja. Yang penting totalnya 4, tidak kita lihat nomor soalnya, sehingga kita pakai cara kombinasi, yaitu yang urutannya diabaikan atau tidak kita perhatikan. Sehingga banyak cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 dari 7, sehingga bisa tulis seperti ini. C 7,4 yaitu 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 min 4 faktorial. Nah berarti 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah 7 sini bisa kita jabarkan seperti ini, 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di 4 faktorial, nah supaya bisa dicoret. Kemudian yang bawah kita jabarkan 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1, kan ini sama aja dengan 3 faktorial ya. Nah sini kita bisa langsung coret 4 faktorial sini dengan 4 faktorial sini. Nah kemudian kita kalau bisa cepat langsung aja 3 sama 2 dicoret, kemudian dicoret dengan 6 karena 3 kali 2 6 coret dengan 6, sehingga hasilnya adalah 7 dikali 5, sehingga 7 kali 5 adalah 35 cara atau 35 kemungkinan itu. Jadi banyak cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut adalah 35 cara. Oke, sehingga kita bisa dibedakan ya, bedanya apa sih, bedanya permutasi kombinasi ya, mungkin ada yang masih bingung ya. Nah permutasi itu kata kuncinya adalah susunan unsurnya memperhatikan urutan ya. Jadi
misalnya ada A sama B dengan B sama A itu berbeda urutannya, karena kan A, B berarti kan A di depan kemudian baru diikuti B. Kalau B, A berarti kan B di depan kemudian diikuti A. Berarti kan urutannya diberikan, sehingga itu namanya permutasi. Kalau kombinasi urutannya nggak usah diperhatikan. Jadi misalnya ada tadi ya kasus dari 4 orang akan dipilih 2 orang untuk menghadiri undangan ramai keluarga. Berarti kan pokoknya ambil aja 2 dari 4 gitu. Nggak usah diperhatikan yang pertama harus A kemudian juga B. Nah, A yang pertama kemudian B kan sama aja dengan B, A gitu kan ya. Jadi nggak usah bilang, yang penting kita ambil 2 gitu. Sehingga kata kuncinya di kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan. Kemudian secara rumus, cara perhitungan permutasi itu dihitung dengan rumus ini, n faktorial per n min r faktorial, dengan ketentuan r lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan n. Kalau kombinasi rumusnya adalah n faktorial per k faktorial dikali n min k faktorial, dengan r lebih dari 0 kurang dari atau sama dengan n. Seperti itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Oke, sekian video kali ini, video tentang kaidah pensusahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kaidah pensusahan itu ada 3 materi, yaitu aturan hubungan kalian, permutasi, dan juga terakhir kombinasi. Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, semoga pengetahuan kita, dan juga nambah materi dan juga memberi gambaran ya. Oh, ternyata kaidah pensusahan itu seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.